Oke, sejak beberapa hari yang lalu tuh banyak yang nanya ke gua, "Bang, itu Thailand sebenarnya lagi ada apa sih? Demo apaan sih?" Jadi coba gua jawab di sini ya. Ya, pokoknya garis besarnya di Thailand itu lagi demo minta Perdana Menteri mereka, Prayut Chan-ocha buat turun. Biar lebih jelas, gue jelasin dulu bentar ya. Kenapa Prayut bisa sampai jadi Perdana Menteri? Ini yang pertama harus kita tahu nih, Thailand itu kayak apa ya? Partainya itu kebagi dua kalau berdasarkan warna. Ada partai kuning sama partai merah. Partai kuning isinya orang-orang kerajaan, orang-orang yang pro kerajaan, orang-orang militer, pemerintahan gitu lah. Kalau partai merah ini partainya rakyat, isinya ya udah rakyat-rakyat jelata aja, ada pengusaha, pokoknya orang-orang berpengaruh di masyarakat lah. Nah, sebelum Prayut, Perdana Menteri Thailand itu namanya Thaksin Shinawatra. Kalau lu seumuran sama gue, lu pasti tahu dia nih. Soalnya dia sempat jadi pemilik Manchester City waktu itu. Sebelum duit-duit peraraban datang ke City. Karena peraraban takkan pernah mati. Thaksin ini basicnya pengusaha, jadi dia nggak ada latar belakang militer atau kerajaan sama sekali. Jadi udah pasti dia dari Partai Merah. Ini jadi Perdana Menteri masyarakat banget ya. Tapi akhirnya dia dipaksa turun karena waktu itu ketahuan korupsi yang cukup besar, akhirnya dia dipaksa turun. Ngegulingin Thaksin ini ternyata nggak gampang karena ada beberapa pendukungnya yang tetap ngebelain dia kan. Jadi akhirnya waktu itu Bangkok jadi war zone tuh, jadi bener-bener zona perang banget dah. Pas keadaan udah makin krisis, datanglah satu pasukan yang ngebantu ngamanin keadaan dan ngelengserin Thaksin. Salah satu komandannya ini adalah Prayut. Nah, akhirnya pemimpin pasukan inilah yang jadi Perdana Menteri baru. Jadi gue salah ya, yang di IG story kan gue bilang Prayut langsung jadi Perdana Menteri, ternyata enggak. Prayut baru jadi Perdana Menteri tahun 2014 setelah ngekudeta Niwatamrong Bunsong Paisan yang lagi-lagi dari Partai Merah. Ini kudeta mulu kerjanya Thailand ya. Iya, jadi abis nurunin Perdana Menteri yang 2014 ini, yang dari Partai Merah ini, terus Prayut ngangkat dirinya sendiri buat ngisi posisi yang kosong, yang katanya bakal dia isi sampai keadaan terkendali. Nah, ketika kemarin ada pemilu yang harusnya Prayut ini bisa diganti, beliau malah bikin peraturan kalau orang-orang dari Partai Merah, calon-calon dari Partai Merah itu dilarang buat nyalonin diri, dilarang buat ikut pemilu selama 10 tahun. Alasannya karena katanya sebagai bentuk hukuman atas kekacauan yang ditimbulin Thaksin waktu itu. Ih, bisaan lo. Dengan orang-orang Partai Merah yang dilarang nyalonin ini, mau nggak mau tinggal nyisa orang-orang Partai Kuning kan, dan semuanya pendukung Prayut. Ya jadi dengan terpaksa lah Prayut jadi Perdana Menteri lagi. Terpaksa, pasti terpaksa. Nah, masalah makin ribet setelah raja yang baru, Raja Vajiralongkorn ini ternyata nggak sebaik bapaknya. Nih gue kasih satu contoh kasus biar lo tahu seberapa ngaconya ini raja. Jadi ini raja nih dari muda emang terkenal playboy banget. Setelah dia jadi raja, selirnya kan banyak kan. Sedangkan di Thailand itu ada peraturan yang melarang orang buat poligami. Akhirnya direvisi peraturan itu. Jadi dilarang poligami kecuali raja. Ya akhirnya kompak lah ini raja sama Prayut. Ya pokoknya raja bakal tetap nge-support Prayut selama Prayut patuh sama raja. Itu kenapa katanya ya, Prayut ini korupsi seberapa banyak pun, dia ngerusak Thailand segimanapun, raja bakal nge-support dia karena raja ngerasa dia punya backup yang kuat. Oke. Ya akhirnya muak lah orang-orang Thailand ini sama rajanya ya. Ini terbukti dari dulu gue pernah bikin posan, gue nyobain nonton bioskop di Thailand dan gue kaget ketika filmnya mau mulai, tau-tau orangnya berdiri semua. Ternyata mereka harus nyanyi dulu satu lagu buat ngormatin raja. Nah, di raja yang baru ini, orang-orang yang berdiri kalau di bioskop itu makin lama makin dikit sampai akhirnya nggak ada. Karena mereka udah nggak respect lagi sama rajanya. Berawal dari gerakan-gerakan kecil kayak gini, mereka mulailah berani demo buat minta Prayut turun sejak beberapa bulan lalu. Nah, akhirnya demo sampai akhirnya jadi isu yang besar seperti sekarang ini, isu nasional. Dan kita nggak tahu ini kapan kelar ini demo. Nah, kalau lu lihat foto-foto atau video yang demo di Thailand tuh mereka sering ngangkat tangannya kayak gini ya. Ini tiga ini katanya mewakili 3 poin penting dari demokrasi. Freedom, equality, sama citizen. Kebebasan, kesetaraan, sama masyarakat. Katanya ini yang dilupain Prayut sekarang. Waduh, dalam juga nih. Yang gue ngeri nih, ini kan orang-orang pendukung Partai Merah, orang-orang merah ini kan demo di satu tempat. Yang mereka ditembakin aparat segala macam. Orang-orang pendukung Partai Kuning, mereka juga nggak demo sih. Ngumpul di satu tempat banyak, nyatain dukungannya buat Prayut. Nah, menurut info yang gue dapat, mereka ini makin hari makin deket nih, ini ya jaraknya. Gue ngerinya ketemu bener-bener ribut di situ kan. Nah, itu warzone lagi sih, zaman kayak Thaksin dulu, atau lebih parahnya lagi jadi kayak
tragedi 6 Oktober tahun 76 waktu itu. Oke, gue ceritain dikit tentang pembantaian ini. Jadi, di Thailand itu setiap tanggal 6 Oktober itu diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional. Kenapa Hari Berkabung? Karena ada kejadian pembantaian tahun 6 Oktober 1976 di salah satu kampus di Thailand. Nah, nama kampusnya itu Thammasat University. Ini gue waktu pertama denger Thammasat University kok kayak kenal. Kampus siapa ini ya? Ternyata itu kampusnya Maprang. Koi di mana, Koi? Ya pokoknya garis besar kejadiannya itu mirip-mirip sama waktu Taksin diminta turun atau demo sekarang. Jadi ada mahasiswa sekitar 4.000 apa 5.000 mereka berkumpul minta Perdana Menteri waktu itu turun. Terus di salah satu aksi mereka bikin drama-drama gitulah. Katanya ada salah satu adegan di drama itu yang merepresentasikan putra mahkota Thailand yang digantung. Nama putra mahkota Thailand waktu itu adalah Vajiralongkorn yang sekarang jadi raja. Nah, kan. Katanya orang yang di drama digantung ini, yang cerita digantung ini, mukanya emang bener-bener mirip sama putra mahkota ini ya. Jadi tersinggung lah katanya di situ kerajaan, aparat segala macam. Nah, mahasiswa ini kan ngumpul di sekitar kampus Thammasat tadi sama di lapangan Sanam Luang kan. Terus ada satu momen di mana ada 2 orang keluar dari kampus, niatnya pengen masang banner anti pemerintahan di jalan. Tapi 2 ini akhirnya malah digebukin warga sekitar, terus digantung kayak di drama mereka, digantung dipajang gitu 2 orang ini. Dari situ akhirnya aparat, polisi segala macam sama orang-orang yang ngedukung pemerintah, mereka ngejar mahasiswa sampai semua mahasiswa ini masuk ke Thammasat University. Di dalam Thammasat University ini kan mereka terpojok kan, yang cuma kampus segitu doang. Di sini mereka dibantai katanya. Ada yang digantung, terus udah digantung, dijadiin pajangan, dijadiin bercandaan sama orang-orang, dimainin, dipukulin satu-satu gitu sambil ketawa-ketawa. Ada anak kecil nonton, ikut ketawa. Terus ada satu lift, itu sekarang dinamainnya lift merah. Kenapa? Karena katanya pas dikejar aparat, banyak mahasiswa yang lari ke lift itu, ngarep bisa langsung kabur ke atas kan, tapi ketika pintu liftnya belum nutup, mereka keburu ditembakin sama aparat. Akhirnya banyak bercak-bercak darah kan, dicoba nutupin pakai cat warna putih nggak bisa, akhirnya catnya diganti warna merah, dan itu sampai sekarang masih ada liftnya, cuma udah nggak dipakai, jadi kayak monumen gitu. Itu akhirnya terkenal dengan sebutan The Red Lift, lift merah. Ini sebenarnya gue punya banyak nih foto-foto pembantaian Thammasat University ini. Cuma kayaknya kalau mau gue taruh sini terlalu gore sih. Ada orang digantung, dimainin, ditonton rame-rame, ada yang dipukulin. Jadi kalau lu mau DM gue aja kali, ntar gue kasih linknya deh. Katanya sih menurut pemerintah korban tewas dari pembantaian ini itu sekitar 46 orang. Dan 3.000 lebih ditangkap lah. Tapi menurut masyarakat, korbannya ini lebih dari 100 karena banyak temannya, banyak keluarganya yang hilang setelah pembantaian ini. Nah, gue juga dapat satu situs nih. Nah, ini adalah situs korban-korban dari pembantaian Thammasat University. Ini ada 1-46. Ini disebutin, kalau lu bisa bahasa Thailand ya, ini disebutin namanya siapa, meninggalnya karena apa, itu detail satu-satu disebutin sebanyak 46 orang. Nah, pokoknya itu garis besar apa yang terjadi di Thailand sekarang ya. Ya, semoga nggak makin parah lah ini lah. Semoga cepat ditemukan solusinya ya. Terus karena banyak juga yang nanya-nanya di DM gue jawab di sini aja sekalian ya, kita pilih. Coba. Bentar, gue cek dulu. Kenapa nggak ngincer rajanya? Tapi emang susah sih kalau sistemnya kerajaan. Iya, kalau ngincer rajanya tuh, kalau kata teman gue yang orang Thailand tuh agak-agak mustahil ya. Karena kan raja di sana tuh kayak setengah dewa gitu, buat nurunin raja tuh gue nggak tahu harus kayak gerakan kayak apa. Dan posisi raja nih kalau di Thailand gue nggak tahu kalau di negara lain, tapi kalau di sana tuh bener-bener di atas hukum. Jadi ada peraturan nomor 112 di Thailand. Di situ disebutin kalau lu ketahuan ngobrol nih, misalnya lu ngobrol berdua ngejelek-jelekin raja, itu lu bisa ditangkap. Bahkan katanya ada beberapa kasus ditangkap, dibunuh diem-diem, hilang. Apa yang bikin lu kemarin nggak mau beropini karena cuma tahu dari satu sisi? Maksud gue, lu tau dari sisi merah, jadi butuh sisi kuning. Nah, iya, jadi teman-teman gue yang orang Thailand, semuanya itu berada di sisi merah. Mereka adalah orang-orang yang demo semua. Gue tuh sebenarnya pengen tahu kalau ada orang-orang yang warna kuning nih yang masih ngedukung Prayut tuh, gue pengen tahu alasannya apa. Kenapa lu ngedukung Prayut? Itu sih, makanya gue nggak mau ngejudge kalau Prayut nih salah. Gue nggak mau segitunya sih, karena gue pengen tahu dari dua sisi dulu. Ini kenapa sih lu yang ini ngedukung ini, yang ini minta turun, gitu sih. Kalau lu tiba-tiba dihubungi sama kerajaan Thai buat jadi raja atau perdana menteri selanjutnya, mau gak bang? Ya udah, sekian ya penjelasan gue tentang apa yang terjadi di Thailand ya. Semoga yang penasaran jadi tahu. Kalau ada teman lu yang nanya ke lu ya, kasih aja video ini biar jelas lah.
Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi nih Kak, mungkin ada yang belum jelas atau lu penasaran dan nggak kejawab di video ini ya, lu komen aja ntar kita diskusi di situ aja lah ya. Oke, sip ya. Oke, thank you udah nonton, bye.